Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya, kami yakin, kalau pagi hari ini kami boleh ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat semua. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, senantiasa menjaga, melindungi, dan melihara kami sampai pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus menolong kami supaya firman Allah yang kami dengar itu boleh menjadi pedoman bagi kami dan suluh serta terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Allah pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Yohanes pasal 5. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia menyembuhkan seorang yang sakit, seorang yang sudah berpuluh-puluh tahun, ternyata apa yang dia lakukan itu tidak semua orang suka. Tentu saudara yang tidak suka ketika kita berbuat baik adalah orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, kemudian ada yang tidak senang, tentu mereka itu adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sepaham dengan kita, atau orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ya, saudara, betapa tidak Tuhan Yesus sejak dia muncul tampil, orang-orang Farisi begitu marah, orang-orang Farisi begitu benci. Kenapa? Karena Yesus membawa sesuatu yang baru, memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi, bersimpati, ya, percaya, terheran-heran, karena baik perkataan, ucapan, maupun tindakan dari Yesus, semua hal-hal yang tidak pernah mereka dapatkan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, baik dari segi pengajaran tentang kehidupan, ya, banyak, sehingga sepertinya orang-orang Farisi, ya, mereka kehilangan pengikut. Jadi wajar ketika mereka tidak senang dengan Yesus. Seringkali karena orang tidak suka, tidak senang, ya, itu sudah menjadi dasar, sehingga apapun yang dia lakukan, yang orang itu lakukan, selalu salah di matanya. Nah, apalagi apa yang Yesus lakukan ini terjadinya di hari Sabat. Sabat itu sangat sakral, itu sangat
ketat bagi orang Yahudi untuk tidak melakukan sesuatu apapun juga, ya. Nah, ketika orang-orang Farisi berkata, "Kenapa engkau melakukan pekerjaan pada hari Sabat?" Jawab Yesus, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Jadi jawaban yang sangat memukul, ya, menohok sekali jawaban daripada Yesus. Ya. Bekerjalah selagi hari siang. Artinya kita bekerja itu selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Haleluya. Pekerjaan Allah yang berkelanjutan. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa terus bekerja, tidak pernah berhenti bahkan pada hari Sabat. Ya. Memang saudara, pada masa penciptaan itu Allah menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya selama 6 hari. Setelah 6 hari telah selesai sempurna semua yang dia ciptakan, maka berhentilah dia pada hari Sabat dalam karya penciptaan. Tetapi kata Yesus, Allah bekerja terus. Dia tidak menciptakan lagi, tapi pekerjaan Allah adalah melindungi, memelihara ciptaannya. Itulah. Kemudian Yesus juga menyatakan identitas ilahinya dengan mengatakan, "Aku pun bekerja juga." Yesus menyiratkan bahwa ia memiliki otoritas dan identitas yang sama dengan Bapa, karena hanya Allah yang bisa bekerja terus menerus. Wah, semakin marah mereka. Yesus juga menyatakan bahwa pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah. Tindakan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat adalah bagian dari pekerjaan Allah yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus menolak pembatasan hari Sabat. Karena Yesus datang, saudara-saudara, untuk menggenapi. Yesus adalah Sabat yang sesungguhnya. Semua hari sama. Yesus menolak penafsiran sempit tentang hari Sabat yang melarang segala bentuk pekerjaan. Baginya pekerjaan yang baik seperti menyembuhkan adalah wujud dari kasih dan kehendak Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, dari pembacaan ayat ini kesimpulan dapat saya sampaikan bahwa ini menekankan bahwa Allah bekerja terus-menerus untuk memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. Ya. Bukan lagi mencipta, tapi memelihara, melindungi, menyelamatkan ciptaannya. Yang berikutnya, Yesus sebagai anaknya memiliki otoritas dan identitas yang sama dengan Bapa, dan pekerjaannya adalah bagian dari pekerjaan Allah. Jadi karena Bapa bekerja, kata Yesus, "Aku pun bekerja." Yang dia lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Yang dia laksanakan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Ya. Pekerjaan yang baik, terutama yang berorientasi pada kasih dan keselamatan, adalah wujud dari kehendak Allah. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat, tapi pekerjaan-pekerjaan yang baik itu adalah segala sesuatu yang berorientasi pada kasih, pada keselamatan. Itu adalah wujud dari kehendak Allah. Jadi dari ayat ini, saudara, kita melihat Yesus menjawab kritik orang-orang Farisi yang menuduhnya melanggar hari Sabat. Jawabannya sederhana, namun penuh kuasa. Jawabannya memang sederhana. Dia tidak berbelit-belit, tidak berputar-putar, sederhana. Bapakku juga bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja. Simple.
tetapi penuh kuasa, penuh makna. Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah sedang bekerja di balik layar. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, ya, kita juga harus bekerja. Kita harus menuntaskan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia, manusia, orang-orang ini sekitar kita yang masih terhilang, yang seringkali kita kenal dengan istilah amanat agung Tuhan Yesus. Harus kita kerjakan. Yesus sebagai anak Bapa, anak Allah, dia bekerja. Kita juga sebagai anak harus bekerja. Ya. Kita harus bekerja seperti Tuhan juga bekerja. Nah, sebagai perenungan pribadi kita pada pagi hari ini, pertanyaan sekarang, apakah kita menyadari bahwa Allah terus bekerja dalam hidupku, bahkan saat aku pun tidak melihatnya? Apakah saya ikut serta dalam karya Allah dengan hidup yang mencerminkan kasih dan kebenarannya? Bekerjalah selagi hari siang, kata firman Allah. Karena malam akan datang tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 3 dan 4, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Dia sini huruf besar yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Haleluya. Kita mau bekerja. Jangan kita hanya sibuk bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu baik, harus untuk kepentingan kita. Tetapi sadarlah bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, dan kita telah mendapatkan amanat. Kita harus bekerja. Selagi siang, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita bekerja. Jangan kita buang-buang waktu. Haleluya. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Percaya ketika kita bekerja dan mengerjakan pekerjaan Allah, Allah akan turut bersama-sama kita, menyertai kita, memberkati kita, menolong kita, membela kita. Dan ketika kita mengerjakan pekerjaan Allah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan berjanji, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Puji Tuhan, itulah firman Allah pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, keselamatan, pengampunan. Kami telah dibenarkan. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, dan kami mau bekerja untuk Tuhan. Bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk mencapai jiwa-jiwa, untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Bapa, dan menyerahkan seluruh keberadaan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.